pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video presentasi ini. Sebelum inti dari video ini dimulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 9, di mana dimulai dari saya, yaitu Michelle Florian Watimena, kemudian Aurelia Sharon, Brandon Santoso, Jacqueline Annabella, Michael Effendi, Nachani Kanti, Nindira Sukmaharani, Regita Fortunata, Sylvia Chandra, dan Sobita Purnakirti. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas leadership training program kami yang kita ambil dari kasus ke-6 dengan tema lingkungan. Di sini kami akan membahas lebih lanjut mengenai kasus ke-6 dengan tema lingkungan ini. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Bantar Gebang yang merupakan salah satu tempat pembuangan akhir sampah dari Jakarta dan sekitarnya dinobatkan sebagai tempat pembuangan sampah terbesar di dunia pada tahun 2019. Penumpukan sampah yang mencapai ketinggian kurang lebih 40 meter dapat menyebabkan longsor. Sekitar 100.000 penduduk di sana bermata pencaharian sebagai pemulung dengan tarif Rp6.000 per kilogram sampah yang mereka titipkan ke pengepul. Alasan kami memilih topik ini adalah kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat supaya mengurangi penggunaan sampah yang berlebih serta ikut sama-sama mengurangi potensi overflow sampah di area tersebut. Propose Solution, program atau bantuan apa yang Anda tawarkan? Kami akan membuat sebuah program bantuan berupa kegiatan BIMTEK, pengelolaan sampah menjadi kerajinan, daur ulang, serta melaksanakan pelatihan lanjutan untuk pengolahan daur ulang sampah dengan menggunakan strategi pemilihan konsep kerajinan yang tepat agar menjadi kerajinan yang menarik serta memiliki nilai jual. Lalu, kapan Anda melaksanakannya dan mempresentasikan jadwalnya? Kami akan melaksanakan kegiatan ini pada bulan Juli sampai Agustus 2019. Kegiatan pelatihan daur ulang sampah dibagi menjadi beberapa kelompok dengan sesi yang berbeda-beda, dikarenakan cukup banyak masyarakat atau warga setempat yang membutuhkan pelatihan ini. Lalu mengapa Anda memilih untuk melakukan program atau bantuan ini? Karena mayoritas penduduk setempat memiliki pekerjaan yang sama, yaitu sebagai pemulung. Karena banyak dari mereka yang memiliki pendidikan dan pengetahuan yang kurang, jadi kami ingin membantu warga sekitar untuk memiliki keterampilan lain yang bisa dijadikan sumber pendapatan mereka, yaitu menjadi pengrajin dan pendaur ulang sampah plastik dari TPA menjadi kerajinan yang menarik. Lalu selanjutnya kita akan melaksanakan program ini di salah satu balai warga yang ada dekat TPA Bantar Gebang tersebut, sehingga para warga tidak kesulitan untuk datang ke pelatihan ini, tidak memerlukan biaya transport. Lalu kami akan melakukan kegiatan ini dengan bekerja sama dengan Dinas UMKM setempat. Kami akan mengajukan proposal untuk meminta beberapa referensi dari orang-orang yang ahli di bidang kerajinan daur ulang. Lalu nantinya kami akan meminta untuk bekerja sama dengan saluran yang dapat menjadi tempat penjualan produk kerajinan ini. Nantinya produk ini yang sudah jadi akan dipasarkan dan diserahkan ke layanan UMKM setempat. Selanjutnya ada Proposed Solution After Change. Pada Proposed Solution After Change ini, kami mempunyai 4 poin. Yang pertama adalah menjual kain bekas atau pakaian bekas. Nah, di era yang sudah maju ini, ternyata penjualan pakaian bekas itu sangat mengalami peningkatan drastis ya, dan menjadi ladang emas. Biasanya, mereka yang menjual pakaian atau kain bekas ini akan mencarinya di pasar, kemudian mereka sortir dan mereka cari yang bermerek. Kemudian mereka jual lagi dengan angka fantastis, yaitu sampai jutaan rupiah. Kemudian biasa mereka mengekspor ke Indonesia ataupun ke luar negeri. Yang kedua ada bahan bekas. Bahan bekas juga sekarang sangat tinggi nilainya selagi dengan kondisi yang baik dan layak pakai. Juga dibutuhkan skill digital marketing untuk memasarkan semua produk daur ulang agar banyak peminat dan butuh edukasi mereka agar pentingnya daur ulang. Selanjutnya ada sampah plastik. Seperti yang kita ketahui, sampah plastik adalah salah satu barang bekas yang paling mudah untuk ditemukan, dan sampah plastik adalah salah satu barang bekas yang memiliki banyak sekali manfaat apabila kita bisa mengolahnya dengan tepat. Misalnya botol plastik. Nah, botol plastik ini bisa kita olah menjadi barang yang berguna, misalnya mengubahnya menjadi pot bunga. Seperti yang dapat kita lihat, banyak orang masih mengabaikan sampah plastik setelah mereka gunakan karena kurangnya pemahaman akan daur ulang. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa memperkenalkan daur ulang kepada masyarakat. Biasanya sampah plastik bekas minuman ini diolah oleh mesin penggiling menjadi serpihan kecil
atau yang disebut dengan biji plastik. Biji plastik kemudian dipasarkan ke industri-industri yang besar. Sampah plastik memiliki banyak sekali manfaat seperti dibuat menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan dapat menghasilkan uang yang cukup maksimal. Kemudian ada kertas bekas. Kertas sendiri merupakan salah satu benda yang banyak digunakan karena begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kertas. Daur ulang kertas sedang marak digalakan secara global. Daur ulang kertas merupakan pengolahan kembali kertas yang sudah dipakai dan tidak digunakan menjadi kertas yang baru yang bisa dipakai kembali. Daur ulang kertas sendiri dilakukan dengan tujuan agar lebih eco-friendly dan tidak merusak lingkungan. Kertas dapat didaur ulang dengan cara mencampurkan kertas bekas yang telah dijadikan pulp dengan material kertas baru. Kertas merupakan limbah organik kering. Kita dapat mendaur ulang kertas menjadi wadah makanan siap saji, kantung belanjaan, tisu, kartu ucapan, koran, handuk kertas, dan masih banyak lagi. Berikut ada detail execution yang telah kami lakukan. Berikut ada rundown-nya. Dan kemudian juga ada job desk-nya. Next, untuk conclusion, dipersilakan kepada Jeffrey. Untuk closing statement dan conclusion, sebuah kutipan bahasa Inggris yang terkenal adalah one man's trash is another man's treasure, yang berarti bahwa sampah satu orang adalah harta orang lain. Hal tersebut sangat terlihat di daerah Bantar Gebang, di mana mayoritas penduduknya adalah pemulung yang mencari nafkah dari memilah sampah. Namun, banyak dampak negatif dari sampah terhadap kesehatan mereka. Karena sampah yang terkumpul dapat menyebabkan kecederaan, memudahkan penyebaran penyakit, mencemari lingkungan, serta menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara. Tidak hanya itu, sampah yang menumpuk menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang mengganggu. Dengan upaya kami dalam proyek ini, kami mencoba untuk meningkatkan pengetahuan penduduk tentang pengelolaan sampah, karena hal ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan meningkatkan kebersihan dan menurunkan bahaya kesehatan yang terkait dengan pengumpulan sampah yang tidak memadai. Upaya utama kami diarahkan pada pemberian pendidikan yang tepat kepada warga tentang pengelolaan sampah dan menciptakan peluang ekonomi dari daur ulang, karena mendaur ulang juga dapat mencegah pemborosan sumber daya serta membuat kerajinan lokal yang tidak hanya mendukung mereka tetapi juga memperluas rasa nasionalisme bangsa. Kami mengelola sampah untuk didaur ulang, sehingga dapat menjadikan sampah yang ada di bumi ini menjadi bermanfaat. Ada juga keuntungan-keuntungan bagi orang yang mendaur ulang sampah, yaitu dengan mendapatkan uang dari sampah daur ulang yang dijadikan kerajinan tangan dan diperjualbelikan. Dengan program ini, kita juga bisa mengurangi sampah dan membuat minimarket kembali menyediakan plastik gratis, karena pada saat ini banyak minimarket yang sudah tidak menyediakan plastik. Berikut referensi yang ada, dan kemudian ada list of pros dan contribution each member, dan kemudian ada evaluation dari kelompok kami, dan berikutnya ada group willingness. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya atas perhatiannya.